Selamat pagi, Shalom. Saya ucapkan pertama-tama untuk Bapak Dr. Sandi Kosasi, SE MM Mkom selaku Ketua, Bapak Dr. Gad, Eskom Mkom selaku Sekretaris, dan Bapak Tony Wijaya, Eskom Mkom selaku Pembahas. Perkenalkan, nama saya Francisca Indri dengan NIM 2021369. Saya dari jurusan Teknik Informatika dengan peminatan Web Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan sidang outline skripsi saya yang dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Gereja menggunakan Next.js pada GSIA Mertiguna Sintang. Yang pertama, latar belakang. Gereja merupakan sebuah lembaga rohani bagi umat Kristen. Di gereja terdapat berbagai macam pelayanan kegiatan, khususnya kegiatan peribadatan seperti ibadah minggu, ibadah pemuda, ibadah wanita, ibadah sekolah minggu, dan ibadah lainnya. Selain kegiatan peribadatan, di gereja juga terdapat berbagai macam pelayanan dan kegiatan yang biasa dilakukan seperti penerimaan jemaat baru, baptis jemaat, pernikahan jemaat, dan kematian jemaat. Adapun pada Gereja Sidang Jemaat Allah GSIA Mertiguna Sintang, sistem yang tersedia secara online hanyalah sistem pendaftaran baptis online. Sedangkan pelayanan lainnya seperti pendaftaran jemaat baru dan pelayanan lainnya masih dilakukan secara manual. Selama ini, sistem pada GSIA Mertiguna Sintang hanya memiliki satu layanan, yaitu layanan pendaftaran baptis online, yang mana masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya. Beberapa kekurangan yang ada pada sistem seperti tidak ada layanan yang lain seperti pendaftaran pernikahan jemaat, pencatatan data jemaat, data pengurus, data persembahan, data kematian, data kelahiran, data anggota keluar, serta tidak adanya halaman mengenai informasi gereja maupun warta jemaat mengenai rangkaian kegiatan pelayanan dalam 1 minggu sepekan atau jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Sistem hanya bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran baptis secara online, digunakan untuk mendownload surat baptis. Hal ini memungkinkan gereja tersebut memerlukan beberapa perbaikan dan beberapa fitur yang perlu ditambahkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi tersebut adalah dengan menerapkan sebuah teknologi web berupa SSR, yaitu server-side rendering yang ada pada Next.js. Fitur login akan dibuat dengan menggunakan teknologi Nextout yang terhubung ke provider Google. Fitur persembahan online dibuat dengan menggunakan teknologi Digital Payment Gateway. Shortcut icon WhatsApp dibuat dengan hyperlink. Notifikasi akan dibuat dengan menggunakan API Get Server Side Props. Selain itu, sistem dibangun dengan menggunakan database PostgreSQL. Kemudian ada perumusan masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahannya adalah mengembangkan sistem informasi gereja menggunakan Next.js pada GSIA Mertiguna Sintang. Terdapat pembatasan masalah pada outline skripsi ini yang digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar dapat lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan outline ini akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam online ini yaitu pengembangan sistem informasi gereja GSIA Mertiguna Sintang. Setiap informasi dan data yang disajikan adalah data yang sudah disesuaikan dengan ketetapan dan ketentuan pada GSIA Mertiguna Sintang. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama, pada interface pengguna dapat dilakukan login akun, akses informasi mengenai gereja seperti jadwal ibadah, acara, sejarah gereja, pengurus gereja, struktur organisasi gereja, berita terbaru, melakukan pendaftaran sebagai jemaat baru, mengajukan permohonan baptis, mengajukan permohonan pernikahan, permohonan pindah, mengakses hyperlink dengan icon WhatsApp yang terhubung ke nomor admin pengurus, melakukan payment dengan fitur persembahan online, serta mendapatkan notifikasi sistem mengenai update informasi yang terjadi pada sistem. Yang kedua, pada interface admin, dapat dilakukan login akun, memberikan informasi seperti jadwal ibadah, acara, sejarah gereja, pengurus gereja, struktur organisasi gereja, berita terbaru, menyetujui atau menolak permohonan jemaat baru, menyetujui atau menolak permohonan baptis, menyetujui atau menolak permohonan pernikahan, menyetujui atau menolak permohonan mutasi, menerima detail berupa bukti payment persembahan online dari jemaat, menyediakan file download surat baptis, surat pernikahan, surat kematian, surat mutasi, mengelola data-data jemaat seperti data jemaat baru, data jemaat baptis, data pernikahan, data kematian jemaat,
data jemaat keluar, dan data rekapitulasi persembahan. Selain itu, admin dapat melakukan update pada setiap data dan informasi yang ada di dalam sistem. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan metode perancangan ekstrim programming dan metode pengujian black box testing. Yang keempat, penelitian studi kasus yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengumpulkan informasi yang terkait dengan objek penelitian itu sendiri, yaitu GSDA Merti Guna Sintang, dan menggunakan metode Design Science Research atau DSR. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah pengembangan sistem informasi GSDA Merti Guna Sintang dan menambahkan beberapa teknologi web lainnya seperti Next Out, Payment Gateway, Hyperlink, dan Push Notification yang dapat membantu proses penyebaran informasi dan layanan lainnya di GSDA Merti Guna Sintang. Sedangkan manfaat bagi mahasiswa, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dalam membangun sebuah sistem informasi gereja, serta dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai penerapan teknologi web dan pemanfaatan framework Next.js dalam mengembangkan suatu sistem informasi gereja. Sedangkan bagi gereja, penelitian ini bermanfaat untuk dapat mengelola setiap informasi dan data yang terkait dengan gereja, sehingga jemaat bisa mendapatkan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi dan melakukan setiap proses pendaftaran. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama ada bentuk penelitian. Di sini bentuk penelitian dalam penyelesaian online skripsi ini menggunakan bentuk penelitian studi kasus. Bentuk penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data literatur review terlebih dahulu yang membahas kasus yang hampir sama dengan penelitian pada GSDA Merti Guna Sintang. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan di sini adalah menggunakan metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari narasumber yang bersangkutan dalam penelitian melalui observasi dan wawancara dengan pihak GSDA Merti Guna Sintang. Sedangkan data sekunder adalah menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen yang dianalisa diperoleh dari data-data jemaat pada buku induk jemaat. Teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang pertama ada observasi. Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada GSDA Merti Guna Sintang dan penjelasan untuk segala ketentuan yang diberikan oleh GSDA Merti Guna Sintang. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur. Narasumber yang diwawancarai adalah pendeta jemaat yang pelayanan dan bertugas di GSDA Merti Guna Sintang. Yang terakhir ada teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini diperoleh melalui studi dokumentasi dengan metode yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori literatur dan jurnal yang berhubungan dengan sistem informasi gereja. Selanjutnya ada metode analisis dan perancangan. Pada outline skripsi ini, metode perancangan solusi yang digunakan adalah metode perancangan extreme programming. Pada metode extreme programming, terjadi literasi pendek yang diikuti proses pada sistem informasi GSDA Merti Guna Sintang, yang dilakukan secara sering atau frekuens. Metode extreme programming juga melakukan komunikasi yang intensif secara langsung dan berkala untuk tim pengembangan, bahkan pengguna terlibat secara aktif dalam siklus model pengembangan. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Selamat pagi.